ketika hambaku yang sakit aku kirim 2 malaikat, dan lalu dia mengatakan alhamdulillah. Lalu kata Allah, seandainya saya matikan dia karena sakitnya, saya pasti atau saya menjamin dia masuk surga. Tapi kalau dia aku sehatkan, kata Allah, ketika dia sakit tadi apa? Mengucap apa? Alhamdulillah. Kalau dia sembuh, kata Allah, akan aku ganti darahnya dengan darah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ahmadu bi isnadin jayyidin qawiyyin wa Ibnu Hibban fi sahihihi, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanad yang baik dan kuat, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, innar rahima shijnatun minar rahman, sesungguhnya rahim itu adalah bagian dari Rahman, dari Allah. Taqulu, dia berkata, ya Rabbi in quti'tu, wahai Tuhanku jika saya diputus. Ya Rabbi in usi'a ilayya, wahai Tuhanku jika saya diperlakukan buruk. Ya Rabbi in zulimtu, ya Rabbi wahai Tuhanku inni zulimtu, saya dizalimi. Lagi ngadu dia. Jadi seandainya dia diperlakukan buruk, maka dia akan mengadu. Ya Rabbi inni quti'tu, wahai Tuhanku saya diputus. Ya Rabbi inni usi'a ilayya, wahai Tuhanku saya diperlakukan buruk. Ya Rabbi inni zulimtu, wahai Tuhanku saya dizalimi. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, banyak laporannya tuh. Jadi kalau dia kalau dia diperlakukan buruk, maka dia akan ngadu. Gitu maksudnya. Ya. Bilang lu sama gua lu, nah, gitu. Ya. Fayujibuha, maka Allah akan menjawabnya, ala tardaina an asila man wasalat wa aqta'u man qata'ak. Ya, ketahuilah ya, engkau ingin saya menyambung orang yang menyambungmu, dan saya memutus orang yang memutusmu. Ya. Artinya Allah akan mengabulkan permintaan rahim itu. Kalau kata rahim misalnya, ya Allah, si anu bagus banget, baik banget sama saya ya Allah. Nah gitu. Ya. Nah, sama Allah dikabulin tuh. Ya. Pasti Allah akan bager lagi ya Allah. Begitupun sebaliknya, jika misalnya kita memutus tali silaturahim, berlaku buruk kepada orang, maka si rahim ngadu, saya diperlakukan buruk ya Allah, putusin. Nah, putusin juga tuh. Itu punya ruh juga. Hah? Si rahim itu punya ruh juga. Ya, si rahim ini seolah-olah ya, dia digambarkan seperti makhluk. Ya, seolah-olah yang punya perasaan gitu. Yang punya perasaan, yang bisa menyambungkan atau memutuskan. Seolah-olah gitu. Saya dengan Pak Haji Tatang nggak punya apa-apa, nggak ada hubungan. Ada rahim. Ya. Tapi Pak Haji Adam dengan Pak Haji Tatang dengan saya sama-sama oleh Allah dikasih rahim, dikasih sifat kasih sayang.
yang ada dalam diri saya. Pak Haji Tatang punya sifat rahim kasih sayang dalam diri dia. Semua manusia dikasih. Ya. Nah, seolah-olah sifat tadi itu seperti makhluk. Ya, Sifat ini. dia sifat. Nah, ketika dia diperlakukan baik oleh orang, oleh siapa saja, maka sifat tadi akan, karena dia merupakan bagian dari Allah, ya, maka dia akan laporan. Seandainya dia diperlakukan buruk, maka dia ngadu, ya Allah, itu si Anu, saya diperlakukan buruk. Itu hidup. Rohim. Dia seolah-olah hidup. Ilustrasi bagaimana? Iya, ilustrasinya begitu, seolah-olah. Artinya ini terkait sebetulnya dengan sifat kita. Ya. Semua manusia itu punya sifat kasih sayang kan? Nah, sifat kasih sayang itu yang ada pada kita diilustrasikan, dia merupakan syijnatun minar rahman, bagian ya dari Allah. Rahim. Ya. Artinya bagian dari Allah itu kan kita kalau mikirin ada satu kotak, nah maka ada bagian-bagiannya tuh. Ya. Atau bahkan ada yang menerjemahkan syidnya itu kemarin ya merupakan apa, kegelisahan, ya, keinginan itu. Ya, ada yang menerjemahkan bagian, keinginan, atau bahkan apa, kegelisahan tadi, bagian. Jadi pada intinya, pada dasarnya Allah itu punya sifat namanya Rahman, ya, atau Allah dinamai Rahman karena Allah Maha Pengasih. Jadi Rahman itu kemarin kita terjemahkan bukan hanya sekedar ngasih. Jadi Rahman itu harus kita terjemahkan Allah itu memberi, ya, memberi, ngasih tanpa pandang bulu dan nggak pernah berhenti ngasihnya. Jadi ngasihnya itu bukan didasari karena kasihan, bukan didasari karena ghibah, bukan didasari karena apa-apa, tapi karena memang sifatnya ngasih terus. Makanya nggak pernah pilih kasih. Yes. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Artinya tanpa perhitungan itu maksudnya apa? Semua maunya Allah aja gitu. Lah iya, enggak disangka-sangka sama kita. Sekarang kita ini dalam hidup kita, kalau kita main hitung-hitungan, Pak, enggak cukup, Pak. Kita dengan apa yang kita kerjakan, dengan honor yang kita dapat, itu untuk menjalani hidup ini orang cukup. Bagian kata orang yang satu hari dapatnya 100 juta tetap aja logikanya itu untuk kelas dia, tapi bukan kelas kita. Awal belum. Ya. Kalau keluar sih berapa mobil ya. Iya. Lu mau udah pakai jet sendiri. Tuh, kan. Ya kan? Belum pakai jet sendiri, belum pakai sepatu sendiri. Dia mah enggak, dia pakai sepatu, pakai. Rambut disisirin. Iya. Oh, coba itu. Ya. Sehari. Lah ya kan kata kita akhirnya kan kata kita, ya Allah itu berlebihan banget lah itu. Memang iya. Tetap kata Allah, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Enggak gitu. Jadi tanpa kita mikirin kita kerja sekian terus dapatnya sekian itu. Mana Ya, cukup segitunya. enggak kita kerja, kasarnya kasih. Dan sama-sama. Nah itu rezeki yang tidak disangka-sangka itu sebetulnya ya itu tadi. Yang tidak disangka. Yang pakai rantang ya. Nah iya. Tahu-tahu kirim ke rumah gitu ya. Nah iyalah.
Berhenti udah itu. Alhamdulillah. Gitu. Pusing dah. Saya ngirim betul. Iya. Alhamdulillah dah. Gitu. Jadi itu artinya kita Allah itu Maha Pemberi tanpa pilih kasih, tanpa ada perhitungannya. Ngasih aja. Makanya banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang sufi misalnya. Ya Allah, jadikan aku kekasihmu bila sabab, tanpa sebab. Gitu. Wajar-wajar aja, nggak ada masalah. Gitu. Jadikan aku kekasihmu tanpa sebab, karena memang tetap ujungnya nanti ketika kita berusaha, kita kerja, ujungnya pas kita sadar bahwa kerja yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan itu memang semuanya dari Allah juga. Nanti ya belum? Jadi baru diterima kalau selatan. Yes. Kerja sampai ujung. Coba kita mulai dari awal nih. Kita sekolah, ya. Udah kita sekolah, kita rajin sekolah tuh. Kita ngejalin hubungan baik sama orang tuh. Bikin link, ya, bikin apa namanya partnership yang bagus. Akhirnya dapat pekerjaan bagus. Setelah pekerjaan bagus, hidupnya jadi bagus kan? Kan dari awal tadi di sini kita bilang usaha kita tuh belajar. Nah sekarang kita awal dari sini nih. Kenapa Anda bisa belajar bagus? Padahal di sana sini banyak orang yang enggak bagus. Kata dia enggak, saya enggak ngikutin yang jelek. Saya ngikutin yang bagus. Dari mana punya perasaan atau punya ide untuk mengikuti yang bagus? Saya berusaha. Kenapa Anda bisa berusaha kayak gitu, orang lain enggak? Maka itu akan terpikir nanti ujungnya bahwa ternyata ya Allah yang kasih itu saya bisa rajin. Coba kalau saya di saat itu Allah nggak kasih rajin tuh kayak orang-orang. Yes, karena nggak dikasih petunjuk sama Allah. Jadi ujungnya usaha ujungnya Allah yang kasih, ujungnya bau hibah. Nah kita nih karena kita bukan wali, bukan orang yang dekat dengan Allah, kita bilang usaha, dan ujung baru Allah semua. Mereka makanya nggak dari awal udah bilang Allah, semuanya Allah. Hati. Ya, jadi yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu ketika Rahman, Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Tapi ketika udah kaitannya dengan Rahim tadi, ya, maka Rahim ini enggak sembarang dikasih sama Allah. Enggak semuanya kayak Rahman tadi. Makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Rahim ini enggak sembarangan. Kalau Rahman tadi lepas. Diamur gitu. Ya. Kalau hemat tergantung Allah. Kalau Rahim ada kriterianya tuh. Ya. Enggak sembarang. Makanya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Maha Penyayang. Semuanya disayang nih. Enggak semuanya disayang. Orang aslinya dilemparin. Iya. Paham nggak? Ya. Jadi yang semua dikasih, tapi ada yang enggak disayang. Ambil motor maksa pak. Enggak, iya dikasih juga. Celaka dah. Orang dikasih belum disayang. Yes, orang dikasih belum tentu disayang. Allah hebat itu. Lima anak soleh katanya. Penyayang, sifat sayang berarti ada bahasa. Lah iya. Jadi akhirnya Rahim tadi, makanya kata Rahim kan silaturahim tadi ya. Nah, Rahim itu bagian dari Rahman. Sebutannya. Dia merupakan bagian tuh dari Rahman.
yang tadinya ngasih, ada bagiannya yang rahim tadi, tar dulu, lu jangan main kasih baik. Itu mubadir itu, yang itu mah. Gitu. Pilihan. Udah mulai milih tuh rahim tuh. Pilihan. Yes. Makanya maaf, orang ketika dia baik dengan orang lain nggak pandang agama, Pak. Nggak pandang keluarga, nggak pandang apapun. Kalau orang baik sama orang pasti baik sama dia. Nggak ada kamusnya orang baik sama orang terus orang jahat ke dia. Nah ini karena rahim itu punya istilahnya privilege. Mana buat dia privilege ya? Tahu privilege tahu? Ya. Susah. Lah iya. Gitu. Jadi dia mah sama Allah teh langsung laporan. Kita sama orang misalnya jahat sama orang nih, nah udah langsung dia laporan itu. Rahman melakukan Kalau Rahman maka Rahman ngasih terus, mau laporan apa ke bodo amat, ngasih aja. Mau sholat kek, mau kagak kek, kasih terus. kafir Lah iya, mau kafir kek, mau ngelawan Allah kek, lah iya. hampir lebih banyak Tetap dikasih, coba lihat itu. Kita baru sewot kali jukun tuh kita lihat aja dalam kehidupan nyata kita itu enggak. keluarin makan Kadang banyak orang yang ngasih gitu ya, tapi belum tentu dia tuh baik sebenarnya sama kita. Yes. Iya. Sayang. Ketika kita ngasih ke orang atau orang ngasih ke kita, belum tentu hatinya. Lah bisa jadi malah jebakan. Itu yang dibilang istidraj. main pilih ngasih Lah iya. Apalagi itu mah. Gitu. Ya. mancing bener deh Betul. gitu ya Lah iya. jahat itu ya Lah bukan jahat lagi. merancing Ya itu akhirnya riswah kan. Gitu. makan mulus Nah, bukan mulus lagi. Itu makanya. Ya. Jadi rahim itu bagian dari Rahman. Yang sebetulnya kepengen ngasih terus, tapi karena tadi dia disakiti, nah laporan lah dia. Ya Allah, saya disakitin ya Allah. Gitu. kalau kita minta dikasih itu belum tentu sayang Yes. Itu di saya. berarti Allah sayangnya Hah? sayang berarti Iya, prerogatif Allah. Nah, kayak kita sayang sama orang kan nggak bisa kita sayang begitu aja. Kita sayang sama orang pasti kita pilih. Kalau ngasih mau siapa aja kita ngasih, Pak. Tapi ketika ada yang mau kita sayangin, yang mana yang kita sayangin? Pilih. malah kasih jabatan Ngasih itu yang terbaik ya. Yes. Untuk yang saya ngasihnya yang Kalau terbaik. yang ngasih mah, kalau yang disayang mah pasti dikasihnya yang terbaik. disayang Meskipun sesuatu itu kata kita kecil kelihatannya, tapi itu adalah sesuatu yang istimewa. Makanya para aulia, ya, para nabi ketika dikasih sakit mereka mah, wah itu karena Allah udah punya sayang ke dia tuh. alhamdulillah Bukan? Allah mau saya mulai sakit Tuh kan, ngapa saya mulu deh Pak gitu. enak banget Lah iya. Dia mah enak banget tuh noh. Lagi jadi dia enak banget. Duitnya banyak, orang bisa makan banyak. Gitu. kan nggak mau Lah iya, sudah tukeran udah. Ya, coba. Lah iya duitnya banyak, makan daging nggak bisa. penggali ya Lah, jauh. nasi sebat pula Itu dikasih susu seger dia susah, nggak bisa ngapa-ngapain. Hah? Nggak bisa berdiri. Wajah. Iya, kan duduk sholatnya. Iya. Allah. Ya, jadi begitu. Nggak bisa.
Makanya kita sama orang kuncinya baik aja. Meskipun tertipu, ya, meskipun tertipu. Saya Sekarang kita melihat orang lebih enak. iya, artinya dengan kita tadi begitu tuh, kita rela, kita remo, ya terhadap yang terjadi, mau ditipu kayak mau diapain kayak, tenang aja. Akan kesal banget. Nah, ini seru ini seru. Jadi ada hadis Nabi, tapi ini kita udah lewat. Kata Nabi, seandainya ada hambaku yang aku berikan sakit, lalu Allah mengutus 2 malaikat untuk nengok, lihat itu hambaku yang sakit tuh, bagaimana keadaannya, mengucap alhamdulillah kagak, ngeluh kagak, seolah-olah kayak begitu. Di hadis itu dibilangnya, ketika hambaku yang sakit aku kirim 2 malaikat, dan lalu dia mengatakan alhamdulillah. Lalu kata Allah, seandainya saya matikan dia karena sakitnya, saya pasti atau saya menjamin dia masuk surga. Tapi kalau dia aku sehatkan, kata Allah, ketika dia sakit tadi apa? Mengucap apa? Alhamdulillah. Kalau dia sembuh, kata Allah, akan aku ganti darahnya dengan darah yang lebih baik. Menang semua ya. Hah? Mati menang. Paham nggak? Itu artinya apa? Artinya orang ridho tuh, orang senang tuh dengan apa yang Allah beri kepada dia. Apapun yang Allah berikan, meskipun itu tadi apa? Musibah, tetap dia senang. Nggak ditambah nanti sakit. Hah? Nggak ditambah nanti sakit. Dan ditambah sakitnya tadi, mati jadinya. Kan tadi mati, seandainya dia mati kata Allah, pasti akan apa? Jaminan aku kata Allah. Li abdi alayya, gitu bahasa Nabi. Ya. Jaminan aku seandainya saya matikan dia, jaminan aku dia masuk surga kata Allah. mengucapkan alhamdulillah itu saatnya sakit. Terus juga ditanya gitu ya, kenapa sakit apa? Kita jawab alhamdulillah. Susah itu alhamdulillah. Apalagi lagi saya ini, alhamdulillah sakit. Yang repot sakit gigi alhamdulillah. Yang mahal itu kan. Ya itu artinya gini kan, intinya tadi itu, intinya kita ridho lah. Jadi ketika Allah bilang alhamdulillah itu sebetulnya rela terhadap apa yang Allah beri. Refleks lagi. Nah iyalah. Orang yang Jadi tidak itu adalah ketika kita kena tuh dek, gitu kan, alhamdulillah. orang yang ditinggalkan itu nggak ada Sakit nangis, sakit mah. Jaminan surga. Nah iya kan. Saya kenapa? Alhamdulillah. Nah iya lah. Memang yang bikin kita bahagia itu ridho ya. Nah iya. Jadi kunci bahagia itu adalah tadi ridho, kunci bahagia. Akan nunggu susah udah nggak makan 2 hari dia. Yes. Oke, itu satu tuh. Kalau dia mati pasti apa? Surga. Kalau dia sembuh, Ganti darah. darahnya diganti dengan darah yang lebih baik. Kita kagak ngerti kan? Apa tuh? Hah? Ada darahnya apa? Iya, maksudnya hadis darahnya kan lebih baik gitu ya. Coba itu apa coba? Ngerti kagak? Masuk lagi sekakum lagi dan nakum. Ngerti nggak? Darahnya diganti dengan darah yang lebih baik. Ternyata siklus tubuh kita nih, ya, itu peredaran darah itu selalu berganti-ganti terus, berubah. Ya, jadi
Kalau yang muda, siklus darahnya itu seperti jadi setiap usia itu nanti sesuai dengan usia itu darah itu akan berganti. encer sok kental. Yes, cepat gitu. Perubahannya cepat kalau masih muda, makanya bocah nggak jarang sakit. Encer dalamnya biasanya. Jadi ketika sakit dia berubah darahnya tuh. Saringannya masih bagus. Saringannya bagus. Kayak oli. Produksi. Yes. Jadi ganti oli itu kita jangan dikira kita ganti oli kayak mau ke kudu ganti oli dulu ke mana? Ya, itu Ke Mitsubishi misalnya gitu kan, ganti oli gitu enggak. Ternyata siklus tubuh kita ini selalu melakukan perubahan ya tanpa kita sangka-sangka, tanpa kira-kira, tanpa kita nggak ketahui, seperti misalnya buang airnya, keringatnya, itu pergantian yang dilakukan itu oleh tubuh kita tuh. Bisa nyuci sendiri dia mah. Detox secara alami. Ya, detox secara alami, dan itu berubah nanti kan darah itu. Dan kenapa anak kecil itu, anak muda itu dia jarang sakit, kuat. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena masih muda kan, masih kuat. Bagus berpakaian. Maka semakin usia itu tua, maka semakin lambat perubahan tadi. Hah? Sel-sel. Karena kental dan banyak sel yang itu Yes, sempit, udah lemah. nyempit. Iya. Kalau orang dia sel itu ada 200 juta. Sel. Paham nggak? Sel. Oke. Nah itu ya, kalau orang yang ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan, sel darahnya tadi meskipun usianya tua, tapi kekuatannya sama yang muda. Darah muda ini. Berarti kalau gitu kayak orang-orang Arab katanya. Kalau yang tua mah nafsunya dong yang gede. Jadi meyakini hal itu. Yes. Kita ini kenapa? Karena kita jadi pertama kita nggak paham tadi yang Nabi sampaikan tuh. Oke, kita nggak ngerti kok orang yang sakit terus dia ridho terhadap apa yang Allah beri, lalu darahnya diganti dengan darah yang lebih baik. Ya apa sih pulang? Ya, kalau sakit tuh makannya lagi puasa aja darah lebih sehat. Iya. Bukan pegel hilang. Iya. Rasanya. Paham nggak? Saya baru paham deh. Ya. Jadi kemarin cerita ini. Kemarin ada itu Syekhna ini, beliau kemarin dicek oleh profesor ahli darah, dicek. Ketika dicek darahnya itu aku kaget dia. Waduh, ini darahnya siklusnya seperti siklus darah anak muda, bukan darah orang tua. Karena dia mak puasanya. Ternyata kan saya nggak masuk akal kan, artinya darahnya tadi, paham darah yang tadi tuh yang anak muda usia. Jadi ketika dilihat darah orang tua mah pasti beda tuh dengan yang muda. Motor Kolesterolnya bagus. Warnanya juga beda. kolesterol banyak udah. Iya, Warnanya agak hitam. iya, Mampet-mampet dikit. paham nggak? Jadi ketika Syekhna dicek tuh, dibilang, darah kayak anak muda, kaget. Kalau nggak ngeliat orangnya mungkin bisa jadi nggak ngira itu orang usia 76. Darahnya udah darah muda. Oke, Bersih darahnya ya. yes. Ternyata apa kuncinya tuh? Hah? Makanya teratur. Nih kuncinya tuh. Sudah kita kan. Lah iya tadi kan Nabi bilang barusan itu. Tidak tampil. Allah. Kalau makan mah boleh lah sembarang ya. Ya enggak juga tapi ya Juga. tetap cuman ya artinya ya dijalanin cuman enggak
bebas banget, nggak ya sedang lah. Tapi dasarnya intinya itu. Jadi intinya ya ini maaf analisa saya gitu. Intinya tadi ternyata darahnya tadi yang dibilang darah tadi itu cocok nih hadis dibilang darah juga tuh. Enggak. Ya nggak jarang kesel ya. Lah itu maksudnya. Nggak boleh sempat kesel. Iya, bahagia terus. Lah maksudnya udah redo. Kasih sakit yang bahagia. Wow. Lah iya. Itu maksudnya tuh. Ngerti nggak? Saya baru ngerti itu ketika terjadi itu tuh baru pas abis itu baca buku ini langsung astagfirullah. Aslinya. Oh. Kita itu baru. Yes, hidup itu harus banyak ridho. Ya. Terhesek. Susah. Nah, iya. Oh, istighfar dulu saya. Kalau kita mungkin sehari 2 hari bisa alhamdulillah, tapi kalau udah ketiga hari mah panik juga Pak. Enggak, tapi keterusan kayak kalau dicobain terus. Diwirit. Astagfirullah juga akhir-akhirnya. Makanya kan apa? As-sabru bit-tasabbur. Sabar itu harus dengan berusaha sabar. Tetap harus latihan juga. Yes, harus. Nggak datang dengan sendirinya juga ya. Ya itu udah tadi dibilang yang tadi tuh kita usaha ujungnya tadi Allah. Ntar kita udah sadar, makanya kita mudah-mudahan sadar dari awal. Ketika kita pengen sabar, pengen berusaha sabar ada oh saya harus sabar, oh berarti Allah ngasih sabar ya Allah mudah-mudahan jalan itu. Pak, itu kira-kira itu kan jalan menuju ke situ tuh ada nggak sebetulnya? Ada untuk bisa dicapai tadi itu kalau kena penyakit tuh justru bacanya hamdalah. Yes, banyak banyak kisahnya. Sidna Abu Bakar, belum lagi cerita yang masyhur cerita Rabi'ah al-Adawiyah kan. Ayo. Wow, Nabi Ayub. Berdoa alhamdulillahnya sakit girang dan dekat makhluk. Alhamdulillah. Lah ya kan, saya sering cerita Rabi'ah Adawiyah, kabarnya ketika beliau sakit disambangin oleh kawannya, dibawakan obat oleh kawannya, lalu Rabi'ah Adawiyah tanya, ente bawa apa? Bawa obat. Sehat. Kenapa? Biar sehat. Kata Rabi'ah Adawiyah, ente tahu penyakit itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ente tahu Allah siapa? Kekasih. Kalau kekasih memberi, lalu Anda tolak, bagaimana perasaan kekasih Anda? Berat. Hah? Ya kan kita pemahamannya berat. Tapi kita belum sampai ke situ ah. Lah ini alhamdulillah teh ini maksudnya, Bang. Kalau dibilang Hah? Sudah laku belum sampai gitu. Nah, kan kagak laku kayak alhamdulillah ya. Iya. Nah, ini kagak laku kayak alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua. Lebih Mah ditolak dulu. dia mah kan masa expirednya lama. Nggak tahu. Makanya alhamdulillah baik deh, alhamdulillah kagak laku kayak ntar nunggu 3 tahun lagi kata dia masih laku buat gua mah gitu. Enggak. Kalau beli obat teh sakit udah jalan. Diobatin. Orang beda. Nah, itu lain. Tapi lebih bagusnya di atas kata itu jadi alhamdulillah baru dari Yes. Maka dibilang bahasanya rata-rata itu adalah orang Arab itu kalau bilang al-baqa'u lillah, diawali begitu. Al-baqa'u lillah, kekekalan itu hanyalah milik Allah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, jadi alhamdulillah tidak seperti itu. Ya, al-baqa'u lillah. Ya memang bahkan ada di kitab Syaikhul Qadir Isa itu. Beliau catat itu seandainya ada yang meninggal lalu kerabatnya, keluarganya ada yang meninggal lalu dia mengucapkan alhamdulillah itu, maka kata Allah nanti akan dibangunkan Qasrul Hamd. Qasrul Hamd itu istana pujian. Tapi jangan deket-deket yang kena musibah ya.
Ya, ya. Enggak. Apalagi kalau misalnya orang tuanya yang meninggal terus dia bilang alhamdulillah tuh kata saudara-saudaranya, lu pengen udah nunggu-nunggu lu. Ben barisan Iya makanya. Mari kita menunggu dikasih bapak. Ridho banget. dalam hati aja mungkin. Pisir aja kan. Ya itulah makanya saya bilang tadi. Jadi alhamdulillah itu tadi maksudnya ingin mengungkap, ya. Makanya nanti ada beda antara syukur dengan hamd. itu Ya. coba ya. Apanya? Alhamdulillah. Ya Haji Mumut, alhamdulillah inna lillahi wa inna Lagi ngomelin dia sama orang-orang Haji Mumut emang enggak gitu. Janganlah tetap. Makanya dibahasakannya jadinya bukan alhamdulillah tapi al-baqo. alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi Yes. Kekekalan itu hanyalah milik Allah. Ya. Lah iya makanya. Warisan gitu. Lah iya kan gitu bilang emang dia Lama banget ya ya. yakin ya. Iya. Allah. Ya. Nah itu. Jadi artinya rahim itu adalah sesuatu yang bagian dari rahman. Kita usik, nah maka dia akan ngadu tuh. Hati-hati tuh sama dia tuh. Nggak boleh sembarang. Maka sama siapapun, nah itu baik. Ya, karena terjadi akhirnya kita berbuat baik sama orang bukan karena orang, tapi karena rohim tadi. Bahkan nanti bukan karena rohim, tapi karena Allah. Ada sifat Allah di situ. Bukan pada takutnya dulu si Rohim ya. Ujungnya karena itu bagian dari rahmat. Nah ini Bukan ngadu. Nah iya, ya makanya kan kenapa sampai diilustrasikan begini kan gitu, ya kan? Biar ngerti berarti lah. Nah itu biar kita nih otak kita tuh nyambung gitu. Kayak tadi saya terus terang aja ketika kita bahas tentang darah kita diganti dengan darah yang lebih baik, maksudnya apa? Kita kalau bukan orang kedokteran, ya kan? Ketika itu orang kedokteran maka ngerti dia. Yang bikin darah kan apa? Iya maksudnya. Artinya struktur tubuh kita, peredaran darah yang ada dalam tubuh kita itu. Wow. Makanya jikirnya kalah kita mah. Serius. Oh, sakal apa sih? Alhamdulillah. Dia bakal kepegos sih. Lah iya. Darahnya bagus sih. Hah? Iya. Baik. Allah, udah cukup ah. Nakifuna alhamdulillah wallahu a'lam. Bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an.